Ya, selamat pagi teman-teman. Kayaknya saya ke-trigger untuk ngelanjutin masalah apa tadi pembahasan tentang pola hidup minimalis gitu ya. Iya, karena sempat diangkat beberapa waktu ke belakang gitu ya. Sekarang orang nggak lagi bahas itu, tapi ya kalau boleh saya bilang saya ketinggalan. Tapi tidak mengapa sih. eh kita ya mulai ulang dari mana ya? Iya, jadi gini teman-teman. Ya, pola hidup minimalis tadi sebagaimana saya sebut sebelumnya adalah menyederhanakan hidup gitu. Simplifying life gitu loh. Jadi hidup itu disimplifikasi gitu loh. Disederhanakan lah gitu. Disederhanakan dengan apa istilahnya kayak kita sebisa mungkin bukan juga meminimalisir pengeluaran ya. Tentu kan yang namanya uang itu pasti keluar dong untuk apa gitu. Tapi seenggaknya ya, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, yang benar-benar jarang banget dibahas itu adalah mind and soul remapping gitu loh. Kalau nggak salah hari Minggu kemarin deh di tayangan Sunday with James Cohen Smith Windsor yang sudah tayang ya, bisa Anda simak lagi kalau ketinggalan ya. Jadi mind and soul remapping. Jadi setelah dipetain ulang itu, pikiran dan perasaan itu akan jauh lebih lebih sederhana gitu loh. Jadi hidup itu tidak melulu harus kita buat ribet. Kan kita sendiri yang memilih ribet hidupnya gitu loh, ya kan? Coba kalau kita memilih hidup itu simple, sederhana gitu loh, pasti kejadiannya nggak bakalan orang mungkin akan seperti yang dikeluhkan oleh sebagian kalangan ya. Orang kok dikit-dikit ngeluh mental health, orang kok dikit-dikit ini mental health, kesehatan mental, orang kok dikit-dikit ngeluhnya mental health, orang kok dikit-dikit ngeluhnya kesehatan mental dan sebagainya gitu loh. Ya kalau mental health itu ya disembuhkan dong, ya tidak semudah itu teman. Tidak semudah itu untuk menyembuhkan masalah mental health, dan itu juga jangan disepelekan gitu. Jangan ditabukan gitu loh. Mental health related problems itu nyata adanya teman-teman, nyata adanya. Tapi tugas kita tuh adalah bagaimana menyederhanakannya gitu, membuat sesuatu yang kompleks itu membuat sesuatu yang sederhana itu menjadi membuat sesuatu yang kompleks itu menjadi lebih sederhana. Gitu loh. Itu pola hidup minimalis itu seperti itu. Ya. Jadi simpelnya gini ya. Kalau saya memandangnya pola hidup minimalis itu bukan hanya sekedar menggunakan pakaian yang sama terus tiap hari, tiap waktu. Seperti yang dilakukan Steve Jobs. Ya kalau Anda mau melakukan itu, it's not a big problem. Ya. Tetapi bagaimana bisa kita itu mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan. Contoh misal ya, gak usah jauh-jauh, saya single. Saya dulu orangnya tuh suka incer rumah-rumah yang besar, luas gitu loh, ya kan? Tapi semakin kesini ya, umur saya ini sekarang udah 30 teman-teman. Ya, umur saya udah 30. Ya. Sudah semakin tua saya ini ya. Ya. Nah, saya jadi berpikir, apa iya saya perlu butuh rumah segede itu? Sementara kan saya lebih banyak sendiri. Kalau misalkan saya tidak boyong
tidak boyong mama saya kan. Gitu. Saya kan lebih banyak sendiri gitu loh. Buat apa tinggal di rumah yang segede gaban kayak gitu, gak guna juga. Dulu ketika saya aktif di salah satu media sosial ya, yang sudah nggak ada sayangnya, sebut saja Kadel gitu ya. Nah, ada teman saya dari Australia yang mengatakan gini, dari Australia pada UK kamu saya dia mengatakan gini, apa dia mengatakan gini, kalau you masih sendiri, you masih single, lebih enak sih apartemen huniannya. Tapi kalau sudah punya keluarga, sudah punya ini, ya lebih baik pindah ke rumah. Gitu loh. Iya. Karena kan yang namanya anak kecil itu kan, dia kan butuh tempat bermain yang lebih luas gitu loh. Untuk bisa leluasa jalan-jalan, lari-lari. Gitu. Iya, gitu. Itu nasihat dari teman saya waktu masih aktif dulu di Kadel ya, aplikasi media sosial voice chatting gitu. Nah, kalau jadi makanya itu sebabnya kenapa belakangan saya mulai mengincar hunian tuh yang compact gitu loh. Yang compact ya, yang ukurannya tuh nggak gede-gede banget gitu intinya gitu. Pertama kan karena contoh aja, saya ini kan nikahnya masih lama, kerja aja belum. Malah bentar lagi wisuda saya, bentar lagi wisuda, kerja belum. kerja dulu baru nikah gitu loh. Jadi besar kemungkinan saya itu nikah nanti di atas 40 gitu, di atas 35 lah usianya gitu. Nikah itu bukan soal umur teman-teman ya. Sekarang kita punya choice, kita punya pilihan. Kita mau tunduk kepada tekanan dalam tanda kutip norma sosial yang ada di Indonesia ini, atau kita memilih untuk menjadi manusia yang merdeka dari semua dogma. Ya, bagi saya itu bukan norma tapi dogma, ya. Dogma sosialnya di Indonesia ini kan ketika orang udah umurnya cukup gitu ya daripada ini lebih baik udah nikah aja gitu kan. Gitu. Kalau filosofi, kalau angka Jawanya itu kan ya selawe gitu kan. Udah di atas 25 tuh biasanya usia yang cukup anulah untuk berumah tangga gitu. Iya kan? Tapi kan nikah itu bukan hanya sekedar usia, teman-teman. Nikah tuh bukan hanya sekedar karena umur gitu loh. Ada orang yang mohon maaf mungkin baru pertama nikah itu usianya 30-an ke atas. Ada gitu loh. Tapi at the end mereka happy-happy aja tuh ketimbang orang yang menikah. Ini bukan saya menggeneralisir ya. Ketika orang yang menikah di usia yang muda, tapi lihatlah angka, berapa banyak angka perceraian di Indonesia, berapa banyak KDRT dan sebagainya gitu. Karena orang seperti gimana saya sudah sampaikan beberapa tahun yang lalu ya, orang tuh nikah modalnya nekat. Kenapa? Karena memilih tunduk pada dogma sosial yang ada di Indonesia ini. Kan dogma jadinya. Dogma ketika orang usianya udah bagaimana, udah nikah aja gitu kan. Dikit-dikit ngomongnya nih kawin kah. Gitu loh.
Akibatnya apa? Muncul stempel bahwa orang Indonesia ini cuma jago bikin anak. Jago bikin anak, tapi mohon maaf, berapa banyak anak yang ketika baru lahir dibuang oleh orang tuanya. Nauzubillah min zalik kan kalau kayak gitu. Nah makanya jadi pola hidup minimalis menurut saya ini adalah menyederhanakan hidup dan memilih sesuatu yang benar dan beneran benar gitu loh. Bukan benar berdasarkan nafsu, apalagi benar berdasarkan dogma gitu loh. Contoh, misalkan saya memilih menikah di umur di atas 35. Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang gak benar dong. Ya karena orang itu memilih tunduk pada dogma. Tapi buat saya itu adalah hal yang benar. Kenapa? Karena saya tidak tunduk kepada dogma. Gitu loh. Saya memilih untuk dogma free. Bebas dari dogma itu. Saya memilih untuk bebas dari dogma-dogma seperti itu. Saya memilih untuk membebaskan diri saya dari doktrin-doktrin seperti itu. Jadi sederhana aja. Memangnya kenapa kalau nikah di atas umur 35? Ada yang salah? Kan tidak. Ya kan? Iya. Makanya. Jadi pola hidup minimalis itu adalah bagaimana kita sekali lagi simplifying life. Menyederhanakan hidup agar kita ini hidup tidak ruwet-ruwet amat gitu loh. Dan benar-benar jalanin hidup sesuai dengan apa yang benar menurut kita gitu loh. Menurut akal, pikiran dan hati nurani kita gitu loh. Bukan menurut dogma. Apalagi menurut standar orang lain. Itu sih kalau saya untuk pola hidup minimalis yang bisa saya sampaikan di part 2 ini. Lanjutannya mungkin nanti atau mungkin udahan aja sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.